Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ini Pak dia. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la taskil harth musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ini lanjutan daripada kisah tetap Bani Israel. Bani Israel ini luar biasa. Kisahnya panjang. Bagaimana mereka ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka langgar, kemudian Allah berikan siksa sampai ada yang mati, kemudian ada yang dihidupkan, ada yang hidup, sisa-sisa mereka ada juga melanggar lagi, diampuni lagi oleh Allah. Luar biasa. Melanggar diampuni, dikasih nikmat dan sebagainya. Sampai kepada ayat ke-63, 67 sampai 73 ini berbicara tentang suatu kisah. Nah, kemarin kita sudah baca ayat 63 sampai ke 67. Mulai dari wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ini kisah tentang Bani Israel menyembelih sapi betina. Cerita ini mulai dari 67 sampai ke 60 sampai ke 73 nanti. Makanya kalau kita ngambil 2 ayat hari ini ya sekarang 70 sampai 71 berarti tinggal 2 ayat. Gak tahu 2 ayat ini kemudian libur apa enggak, kita tidak tahu. Cerita ini terjadi di Bani Israel. Hikayah. Pada saat itu ada berawal ketika terjadi pembunuhan, di mana dikisahkan di kalangan Bani Israel hiduplah seorang laki-laki kaya raya, tapi tidak memiliki anak. Kaya Pak Leman, tapi nggak punya anak. Dia hanya memiliki ponakan satu-satunya, yang jelas ahli warisnya itu. Laki-laki kaya raya ini ternyata umur panjang, sedangkan ponakannya telah lama menunggu saat kematiannya agar bisa menerima seluruh warisannya, bisa menerima hartanya, warisannya. Karena menunggu kok nggak mati-mati. Ini ponakan yang kurang sopan ini. Mestinya kan memang nggak ditunggu pun ya mati. Insya Allah ya nggak tahu apakah mati dulu yang menunggu. Nunggu kok nggak mati-mati nih paman. Kapan saya dapat warisan? Akhirnya apa? Pada malam hari dia membunuh si paman. Setelah membunuh pamannya ini, diletakkan mayat pamannya ini di antara 2 kampung, di tengah-tengahnya. Tujuannya apa? Agar
dua kampung ini berselisih, bertikai, saling menuduh pelaku pembunuhan tersebut. Ya misteri lah, misteri. Makanya kan karena misteri, Allah Ta'ala kaumnya ini meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperjelas, menunjukkan, memberikan kabar siapa sih sebenarnya yang membunuh orang ini, karena menyangkut dua desa, dua suku berselisih, saling tuduh menuduh. Katanya si suku A, si suku B, si desa A, si desa B, begitu. Setelah berdoa kepada Allah, kemudian Nabi Musa mengatakan, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Karena mereka ini mendengar itu, kok aneh ya, menurut mereka itu aneh. Ini kan masalah bagaimana kita minta kepada Nabi Musa untuk memohon kepada Tuhannya agar memberikan kabar siapa sih sebenarnya pembunuh ini. Tapi ternyata suruh nyembelih sapi. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna khuzwa. Atattakhiduna khuzwa, kata mereka. Apakah engkau menjadikan kami ini bahan olok-olokan, bahan ejekan? Masa saya minta untuk memberitahu, memperjelas kepada kami siapa pembunuhnya, kok ini kami malah disuruh menyembelih sapi. Nah, ini kurang sopan. Masa menyaksikan apa yang disampaikan oleh Rasul. Ya cuma ya memang Bani Israel sampai nabinya aja dibunuh ya. Siapa? Nabi Zakaria dan Ya. Tapi ketika mereka diperjelas oleh Nabi Musa alaihissalam, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah. Saya itu an akuna minal jahilin. Aku ini termasuk daripada orang-orang yang mengolok-olok, orang yang bodoh. Saya ini saya enggak mau. Ini betul-betul perintah Allah Subhanahu. Kemudian yakinlah mereka bahwa ini memang betul-betul datang daripada Allah. Kemudian disuruh menyembelih sapi, mereka cari sapi. Tapi belum cari, mereka bertanya dulu. Coba tanyakan kepada Tuhanmu. Ini kan nakal ini. Seharusnya kan qalu du'u lana rabbana. Coba tanya kepada Tuhan kita, Tuhan kami. Ini kan coba berdoa kepada Allah, coba tanyakan kepada Tuhanmu. Nah, ini kan kurang sopan. Seharusnya kan Tuhan kita. Ini kurang sopan. Yubayyin lana mahi. Ini pertama. Seandainya pertama kali mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi, mereka langsung cari. Selesai, tidak repot. Tapi mereka masih menanya, mahiyah. Yubayyin lana mahiyah. Agar memperjelas kepada kami, sapi apa itu? Umur berapa sapinya? Sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala, Nabi Musa mengatakan, innahu yaqulu innahu baqaratun la faridun wa la bidun. Allah mengatakan, Allah berfirman, sapi yang dimaksud itu adalah sapi yang tidak terlalu tua, ya tidak tua juga tidak muda pertengahan. Nah, ini kan tambah sulit. Tadinya nyembelih sapi apa saja, silakan sembelih, tapi malah mereka tidak mau menyembelih. Awanum baina dzalik, pertengahan, tidak tua, tidak oleh Nabi Musa di dalam Al-Quran itu sudah diperintahkan, faf'alu ma tu'marun, kerjakan apa yang diperintahkan. Udah nggak usah nanya lagi, kerjakan saja. Kan seperti itu. Tapi dia orang Bani Israel ini masih nanya lagi. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Coba tanyakan lagi kepada Tuhanmu agar memperjelas kepada kami apa namanya, warnanya, warna seperti apa. Tadi saja sudah mencari nggak tua nggak muda, ini susah. Malah nanya tentang warna.
Qalu ya yaqulu qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Warnanya kuning yang berkilau. Jadi kuning yang mengkilat. Bukan hanya sekedar kuning, mengkilat. Tasurrun nadirin, yang membuat orang-orang memandangnya itu senang. Jadi walaupun kuning tapi tidak buat orang senang. Akhirnya mana nih cari sapi yang kuning? Kalau ke Banten enggak kuning karena kerbau, hitam. Nah, disuruh nyari yang kuning, tapi kuningnya bukan sekedar kuning, mengkilat, berkilau. Sehingga orang-orang yang yang melihatnya ini takjub dengan keindahan itu. Kemudian dalam kisah itu setelah mengadu kepada Nabi Musa sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, untuk menemukan pembunuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyembelih sementara ponakan yang menyembelih sementara ponakan yang membunuh ini Pak memperlihatkan dirinya sedih sekali. Sedih mendalam, kesedihannya seakan-akan dia kehilangan pamannya, padahal sebenarnya pelakunya. Dia itu seperti itu agar tidak dicurigai oleh orang-orang. Kemudian kita lanjutkan. Qalu berkata siapa kaum? Doakanlah engkau. Berdoakanlah kau lana bagi kami Rabbaka kepada Tuhanmu. Nah, ini lagi Tuhanmu lagi, bukan Tuhan kita. Yubayyin lana mahi, yubayyin agar menjelaskan lana kepada kami, yubayyin agar menjelaskan siapa Rabbuk lana kepada kami, mahiyah, sapi apa itu, bagaimana hakikat sapi itu. Nah, seperti itu. Menjelaskan yubayyin lana mahi, menjelaskan hakikat sapi itu, bukan sekedar warna atau usia atau apa, tapi betul-betul sifat yang rinci yang mencakup daripada sapi itu. Asaimatun, apakah dikembalaan, amilatun, atau sapi pekerja. Jadi sapinya itu, hakikat sapinya itu apakah sapi yang dimanja, asimah, apa dikembala atau amila, maksudnya dikembala ya dimanja, enggak dipekerja, itu disuruh makan-makan aja. Amilatun, atau sapi yang dibuat bekerja. Ya, sapi dibuat kerja biasanya sapi apa? Dibuat apa tadi yang biasanya pakai ini? Garapan sapi biasanya. Dia mengatakan innal baqara tasaba alaina. Innal baqara sesungguhnya sapi. Innal baqara sesungguhnya sapi itu. Ai jinsahu, jenisnya sapi, jenisnya baqarah. Al man'uta, yang disifati bima dzukirah, dengan apa yang disebut. Tasabah alaina, tasabah serupa apa baqarah alaina atas kami. Jadi dia mengatakan sapi apa itu, sapi yang dimanja, dikembala, sapi yang dipingit, apakah sapi yang diperjakan. Soalnya sapi itu banyak jenisnya, serupa, samar kepada kami. Samar, enggak jelas sapi apa itu. Sapi kan banyak macamnya, banyak jenisnya. Likasratihi, karena banyaknya baqarah, karena banyaknya sapi. Falam nahtadi, maka tidak mendapatkan petunjuk kami.
Falam nahtadi, maka kami tidak mendapatkan petunjuk ilal maksudi, pada yang dimaksud. Kami itu tidak mendapatkan petunjuk. Kami masih samar, masih kurang jelas. Coba sapi, tadi kan sudah dijelaskan tuh. Sapi umurnya ya. Habis itu warnanya. Sekarang nanya lagi, sapi itu dimanja, sapi rumahan apa sapi yang bekerja. Wa inna, dan sesungguhnya kami, wa inna, dan sesungguhnya kami insyaallah, jika Allah berkehendak, insyaallah jika Allah berkehendak, la muhtadun, benar-benar akan mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat innal baqara tasabaha alaina, sapi-sapi itu menjadi samar bagi kami, kata mereka. Padahal sebelumnya sudah jelas kan, kesamaran ini sebenarnya hanyalah dibuat-buat oleh mereka, ya alasan-alasan saja. Dan kemudian wa inna insyaallahu lamuh tadun, sungguhnya kami insyaallah jika Allah berkehendak, lamuh tadun, apa? Benar-benar, lamuh tadun, benar-benar akan mendapatkan petunjuk. Insyaallah akan mendapatkan petunjuk. Kalimat ini benar sebenarnya bukan kalimat mereka bertaubat, bukan apa namanya, mempercayai Allah, tapi sekedar basa-basi. Setelah banyak membantah enggak enak. Insyaallah kemudian melibatkan itu. Itu tidak sepenuhnya ikhlas mengatakan insyaallah itu. Mereka mengulang permintaan dari tadi itu, mulai dari umurnya, warnanya, kemudian apalagi hakikat daripada apakah sapi ini sapi rumahan dimanja, dipingit, atau sapi pekerja. Ini diulang-ulang oleh mereka. Dan juga karena banyaknya sapi sehingga juga samar kepada kami. Padahal sudah sama Nabi Musa alaihissalam disuruh faf'alu ma tu'marun. Kerjakan saja sebelum tambah ruwet. Kalau kita lihat dari psikologis mereka dan sikapnya Bani Israel itu, ayat ini menyingkap, memberikan pelajaran kepada kita betapa karakternya Bani Israel itu keras kepala. Tuh. Kemudian takut rugi. Tidak siap taat kecuali benar-benar terpaksa. Karena harapan mereka adalah semakin detail, semakin sulit, akhirnya perintah itu gugur. Padahal sebenarnya bukan malah gugur, tambah mempersulit mereka. La muhtadun, benar-benar akan mendapatkan petunjuk ilaiha kepada Baqarah. Kalau Allah berkehendak, insyaallah kami benar-benar akan mendapatkan petunjuk seperti apa sebenarnya Baqarah itu. Fil hadisi, terdapat di dalam disebutkan dalam hadis. Fil hadisi, disebutkan dalam hadis. Lau lam yastasnu, jika lam yastasnu, tidak mengecualikan siapa kaum atau Bani Israel. Tadi kan mengecualikan, wa inna insyaallah, ada insyaallah-nya. Sesungguhnya kami, jika Allah berkehendak. Kalau tidak pakai menggunakan insyaallah seperti itu. Jika lam yastasnu, tidak mengecualikan. Artinya kalau Allah tidak berkehendak kan tidak mungkin mendapatkan petunjuk. Artinya masih melibatkan Allah di situ, walaupun sebenarnya basa-basi mereka. Lama buyyinat lahum, lama buyyinat, niscaya tidak akan dijelaskan lahum kepada mereka Bani Israel atau kaum, lahum kepada mereka kaum atau Bani Israel, sila boleh, li akhiril abadi, sampai akhir masa, selama-lamanya sampai akhir masa mereka tidak akan diperjelas seandainya tidak mengucapkan insyaallah.
Tapi alhamdulillah masih mengatakan insya Allah, sehingga diperjelas lagi. Luar biasanya, masih saja diladenin ya. Masih bisa jadi ladenin. Luar biasa Allah kita, yang Tuhan kita. Itu li akhir atau akhir? Ada alamnya enggak di situ? Enggak ada alamnya. Berarti akhir. Kalau punya saya ada alamnya. Li akhir ini kerja. Kalau akhir al abadi. Kalau ya berarti sama dengan kitab saya kalau ada alamnya. Akhir al abadi. Qala berkata siapa Musa, innahu sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, innahu sesungguhnya Allah yaqulu yaitu berfirman, innaha sesungguhnya Baqarah la dalulun tidak tunduk atau tidak jinak. Inna sesungguhnya Baqaratun yaitu sapi, la dalulun yang tidak tunduk atau tidak jinak. Ghairu mudallalatin bil amali, yang tidak ditundukkan dengan pekerjaan. Artinya sapinya itu sapi yang tidak pernah dibuat bekerja. Tidak dibuat bekerja. Tusirul ardah. Tusiru membajak, artinya tidak membajak juga. Tusiru membajak. Al ardah. Tusiru membajak apa Baqarah basapi, al ardah pada tanah atau bumi. Jadi sapinya itu tidak ditundukkan dengan bekerja, juga tidak membajak tanah. Apa maksudnya tusirul ardo ini? Tuqallibuha lizara'i. Tuqallibuha membaca apa Baqarah kepada ardo tanah, lizara'ati untuk apa? Cocok tanam. Lizara'ati untuk cocok tanam. Jadi tidak pernah, jadi carilah sapi yang tidak pernah dibuat kerja. Jadi betul-betul dipengit ini sapinya. Ya tambah susah. Wal jumlah tu adapun jumlah tusirul ardo ini. Wal jumlah tu adapun jumlah susunan kata tusirul ardo ini, kedudukannya adalah sifatun, yaitu sifat. Sifatu dalulun, sifat lafat dari lafat dalulun. Dakhilatun yang masuk fin nafi di dalam peniadaan. Jadi kalau kita tidak tahu nahwu, bingung. La dalulun tusirul arda, la dalulun yang tidak tunduk, tusirul arda membajak tanah. Loh, katanya tidak tunduk kepada pekerjaan. Kok di sini membajak tanah? Nah, tusirul arda ini menjadi sifat yang menjelaskan bahwa ternyata sapi itu tidak dibajak dan disifati, artinya tidak dibajak, tidak ditundukkan dengan digunakan apa? Membajak sawah, membajak tanah. Artinya ini menjadi sifatnya, artinya tidak pernah digunakan untuk membajak sawah atau membajak tanaman dan sebagainya. Wala taskil harus dan tidak mengairi apa Baqarah al harsa pada tanaman, tidak pernah digunakan ngangkut air, tidak pernah, pokoknya yang tidak pernah dipekerjakan. Wala taskih dan tidak wala taski dan tidak mengairi apa Baqarah al harsah pada tanaman. Jadi tidak, biasanya dulu itu biasanya dibawa buat mikul air ya, disirami tanaman-tanaman menggunakan
alat-alat transportasi darat berupa sapi. Al-ardo pada bumi, al-ardo pada bumi atau tanah, al-ardo tanah, al-muhayya'ata yang disiapkan lizara'ati untuk pertanian. Artinya tidak pernah untuk alat menyiram tanah yang disiapkan untuk pertanian. Tidak pernah. Carilah sapi yang tidak pernah dibuat kerja seperti itu. Musallamatun tanpa cacat atau salamat tanpa cacat. Musallamatun yang selamat atau tanpa cacat. Minal uyubi dari aib, minal uyubi dari aib wa atharil amalih dan bekas bekerja. Jadi cari sapi yang selamat dari cacat, nggak pernah korengan, nggak pernah apa lagi, pilek, nggak pernah flu. Kalau santri seperti kami, masuk pesantren belum sebulan, memang cobaannya seperti itu ya. Cobaannya orang-orang yang bakal tahu agama. Makanya jangan takut sama korengan. Kecuali ini nih, sapi ini, jangan sapi ini. Terus, jadi kalau di santri biasa itu. Kayaknya belum afdol kalau belum begitu. Putrinya pernah begitu, Ustaz? Belum. Kapan? Paleman? Sama. Oh, sama. Itu sama. Kalau saya nggak cerita karena memang saya sendiri yang ada. Terus lasyata yang tidak belang. Sudah nggak cacat, jangan sampai ada goresan luka. Juga lasyata yang tidak belang. Launa warnanya yang tidak ada apa? Warna lain. Launa yang tidak ada warna lain. Jadi warnanya tidak belang. Jangan saya kuning semua. Jangan sampai ada kuning titik putih. Jangan. Nah, kalau sapi ada warna yang memang sapi itu ada warna selain satu. Ada dua. Yang murni susah. Ada. Kan sapi karapan kan coklat semua. Coklat. Cuma kan ada putih-putihnya di dekat hidungnya. Enggak tahu yang sapi bule yang dibawa ke kalau ada orang meninggal itu. Oh, kebo ya. Kebo bule itu Mas. Kebo bule. Terus ghaira launiha wa ghaira launiha, yakni selain warnanya baqarah. Artinya jangan sampai ada lain warna di sapi itu. Artinya tidak belang. Ghaira launiha, selain warnanya atau rupanya baqarah. Qalu berkata siapa kaum Bani Israel. Qalu berkata siapa kaum al-ana sekarang. Al-ana sekarang jita engkau datangkan, engkau mendatangkan engkau datang, jita engkau telah datang bil haqqi dengan apa? Kebenaran. Bil haqqi dengan yang hak, dengan kebenaran. Apa artinya ini jita bil haqqi? Natokta bil bayanit tami. Natokta engkau mengatakan bil bayani dengan penjelasan atami yang sempurna. Kalau sekarang sudah jelas. Sapi yang akan kami cari sudah jelas. Jadi sapinya apa tadi? Yang awal-awal
Disuruh nyembelih tidak tua, tidak muda. Kemudian warnanya kuning berkilau, mengkilat. Kemudian apa? Bukan sapi pekerja. Pekerja atau sapinya dipingit. Ya. Karena kami samar, akhirnya dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi ini sapi yang la dalulun itu. Tidak jina atau bekerja itu artinya sapi ini mahal dan langka. Oleh Allah dipersempit lagi. Tusirul arba. Tidak digunakan untuk membajak. Wala taskil hars. Tidak dipakai untuk mengairi tidak mengairi sawah. Kok air lagi. Kemudian musallamatun yang sehat, selamat, tidak ada cacat. La syiyata fiha, tanpa belang sedikit pun. Tidak ada warna lain yang ada di dalam sapi itu. Ternyata semakin bertanya Bani Israel semakin berat syaratnya. Padahal dari awal sembelih dijelaskan tentang umurnya. Faf'alu ma tu'marun. Kerjakan saja apa yang diperintahkan. Tapi masih ngeyel. Akhirnya akhirnya tambah sulit. Kemudian dia ketika dijelaskan, karena ini mungkin kan tadi harapannya semakin sulit, kewajiban itu jadi gugur. Tapi ternyata tidak ada gugur di dalam hukum Allah. Nah, akhirnya mereka itu mencari sapi ini hampir tidak ada. Nanti akan saya ceritakan tentang, kecuali miliknya seorang anak yatim nanti. Yang akan ketemu itu sapinya anak yatim. Harganya sangat mahal sekali. Kemudian dia mengatakan al-ana ji'ta bil haqq. Ini sebenarnya sindiran. Seakan-akan kamu mengatakan kalau sekarang kamu telah membawa kebenaran, kamu telah datang dengan membawa kebenaran. Seakan-akan Nabi Musa sebelumnya itu tidak membawa kebenaran. Nah ini kan betul-betul ini. Konyol. Aduh ya Allah. Terus Fatolabu maka mencari siapa kaum. Fatolabu maka mencari siapa kaum, fawajadu maka mendapatkan siapa kaum atau menemukan siapa kaum kepada Baqarah. Indal fata, di sisi pemuda. Indal fata, di sisi pemuda. Indal fata, di sisi pemuda. Al-barri, yang baik, bi ummihi, kepada ibunya. Albar, yang baik akhlaknya, bi ummihi, kepada ibunya. Fastaru maka membeli siapa kaum kepada Baqarah. Fastaru maka membeli siapa kaum kepada Baqarah. Mahal belinya ini. Bimal imaskiha dahaban. Bimal dengan sepenuh. Bimal imaskiha dengan sepenuh kulitnya Baqarah. Dahaban, ara-ara emas. Jadi belinya itu ditukar dengan emas, ditukar emas seberat kulitnya. Kulit kalau ditimbang berapa kemarin di sini? Enggak. Yang jelas berat. Yang jelas berat ya. Ada 20 kilo Jadi ternyata indal fata al-barri bi ummihi, di sisi muda yang berbakti kepada ibunya, yang baik akhlaknya. Nah, kita lihat di dalam kitab Tafsir Sawi. Jadi inti daripada kisah ini adalah bahwa nanti ini ketemunya ini anak yatim. Yang punya sapi itu anak yatim. Kita cerita sedikit di dalam Tafsir Sawi itu.
cerita di sini ini akan memberikan ibrah betapa solehnya orang ini. Jadi ada ayah daripada pemuda ini, seorang laki-laki yang soleh dari Bani Israel. Artinya ingin menunjukkan kepada kita, ternyata Bani Israel tidak semua jahat. Tidak semua jahat. Ada yang soleh. Nah, sampai ada di dalam hadis itu, ada apa yang meriwayatkan hadis, ada orang apa Bani Israel itu, orang Yahudi. Dia itu sudah mau mendekati ajal. Terus si bapak ini memiliki seekor sapi betina yang telah melahirkan anak. Anaknya anak sapi ini betina juga. Kemudian ia mengambil anak itu, setelah diambil kemudian dibawa ke hutan, ditaruh di hutan. Ya Allah, saya pasrahkan anak sapi ini kepadamu. Tawakal kepada Allah, ditaruh di hutan. Nah, setelah itu pulang ke rumah, kemudian berwasiat kepada istrinya, kepada ibu anaknya ini, agar memberikan sapi betina ini kepada anaknya ketika anaknya sudah dewasa. Lalu meninggal si bapak ini, jadilah anak yatim. Kemudian kerjaan anak ini setelah mulai besar menjadi orang pencari kayu bakar. Setelah kayu bakarnya nyari ke hutan, dijual kayu bakar itu. Kemudian anehnya sebelum ini, sapi itu Pak, ketika ada orang lari. Nah, ketika anak ini biasa mencari ke hutan. Tadi sapinya kan anak sapi betina ini masih kecil, yang dipasrahkan kepada Allah, ya orang soleh, dijaga oleh Allah. Anak ini biasa mencari kayu bakarnya kemudian dijual di pasar. Solehnya anak ini membagikan hasilnya ini menjadi 3 bagian. Bisa dihitung kalau seumpamanya hasilnya 10.000, itu akan dibagi dengan 3 bagian. Sepertiganya ini digunakan untuk dirinya sendiri, sepertiganya diberikan kepada ibunya, sepertiganya lagi disedekahkan. Kalau kalian ingin mengikuti ini, boleh. Sepertiganya diberikan kepada siapa? Dirinya sendiri. Tapi kayaknya sekarang nggak bisa dah. Soalnya uangnya langsung dikasih istrinya. Ya Pak Adi. Enggak. Kalau Pak Adi enggak, ngambil juga buat rokok dulu. Artinya sudah ngambil untuk dirinya sendiri. Kemudian dipercayakan kepada istrinya untuk dikelola. Karena kalau dipegang sama Pak, dia habis buat rokok. Kalau dibagi kepada istrinya aman. Kemudian sepertiga lagi untuk ibunya. Ya karena belum punya istri nih. Makanya untuk dirinya sendiri. Punya istri, anaknya istrinya yang penting juga itu. Kemudian sepertiganya lagi untuk apa? Amal, sedekah. Dan luar biasanya lagi anak ini membagi malamnya, karena siang untuk kerja. Malamnya dibagi menjadi 3. Sepertiganya untuk tidur, sepertiganya lagi apa? Untuk melayani ibunya, dan sepertiganya lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya dibagi lagi sama ya, beruntung yang masih punya ibu. Kalau Pak Adi sudah nggak punya ibu. Ya Pak Adi? Punya ibu? Masih ada? Mana man? Ini Mas Ustaz? Samaan dengan kita, alhamdulillah. Harus ditelepon tiap hari itu. Saya itu kalau sama ibu saya sampai ditanya, ada apa? Saking seringnya, karena kalau 2 hari nggak nelpon, saya nelpon terus. Tapi kalau saya sakit, dia nelpon duluan. Karena dia tahu saya sakit. Karena kalau 2 hari tidak nelpon, berarti ada apa-apa ini. 2 hari, paling lambat 3 hari saya telepon. Saya lihat, biasanya saya cek di WA. Saya hitung. Seumpamanya kayak tadi ini, tanggal berapa sekarang? Tanggal 10. 10. Berarti saya tanggal 7 kemarin nelpon. 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. Punya nelpon. Ya kadang ditanya sama orang tua itu, ada apa? Ya masa nelpon harus ada apa dulu? Itu pada seringnya.
Nah, setelah anak ini dewasa, karena memang pesannya bapaknya, kalau sudah dewasa, bilang kepada anaknya bahwa sudah disiapkan sapi di hutan. Akhirnya ibunya manggil anaknya, datang anaknya, kemudian memerintahkan ibunya ini kepada anaknya untuk pergi ke hutan. Nak, pergi ke hutan sana. Di sana ada seekor sapi betina yang ditinggalkan, diwariskan oleh ayahmu untukmu. Kemudian dia mewasiatkan untuk memberikannya kepadamu ketika engkau telah dewasa. Kamu sudah dewasa, pergi. Nah, pergi. Setelah pergi, ibunya ini nyuruh lagi. Setelah nyampe ke sana, bersumpahlah atas nama sapi itu dengan nama Ibrahim Al-Khalil, Ishak dan Yakub. Niscaya insyaallah engkau sapi itu akan datang kepadamu dengan patuh. Betul, bersumpah tentang sapi, nama Ibrahim Al-Khalil, Ishak dan Yakub datang. Nah, dilakukan karena memang ini akhlaknya baik, berbakti kepada orang tua, apa yang dikatakan ibunya ini dikerjakan betul. Lalu sapi itu betul-betul datang, Pak. Sapi itu berkata, ternyata sapinya bisa ngomong. Berkata kepada anak ini, naiklah di atas punggungku. Apa yang dikatakan anak ini? Seandainya Pak Adi datang jauh-jauh ke hutan, capek tidak? Terus ada sapi datang, silahkan naik ke punggungku, saya sudah milikmu, seumpamanya. Kira-kira naik enggak? Naik. Tapi anak ini jawab, sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku untuk menaikimu. Kemudian sapi itu berkata, seandainya engkau menunggangi punggungku, kata sapi itu, engkau tidak akan sanggup mendapatkanku. Engkau tidak akan bisa menangkapku selama-lamanya, kata sapi ini. Nah, kemudian dibawa pulang. Dibawa pulang, dibawa kepada ibunya. Kemudian ibunya memerintahkan lagi. Nah, pergi ke pasar. Jual ini seharga 3 dinar. Dengan syarat harus atas persetujuanku, kata ibu. Jadi jual ini 3 dinar. Tapi sapinya murah sekali, 3.000. 3.000 lah. Anggaplah 3.000. Zaman dulu. Nah, 3.000 silakan jual. Nah, tapi sebelum kamu jual, kalau ada yang nawar 3.000 atas persetujuanku ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pergi. Tahu-tahu malaikat datang kepada dia menyerupai seorang laki-laki. Kemudian malaikat ini langsung nawar, tidak nanya, berapa yang kau mau jual, nak? Dijawab, 3 dinar atas persetujuan ibuku. Nah, kemudian laki-laki ini menjawab, jual saja kepada saya akan beli 6 dinar tanpa sepersetujuan ibumu. Jadi udah, nggak usah ngomong sama ibumu, kan bahasa sekarang lah. Nggak usah ngomong sama ibumu, jual ke saya ini 6 dinar. Kamu kan sudah hasil, berarti hasil berapa, Pak Adi? Nah, Pak Adi yang tahu itu hasil sana begitu tuh. 3 dinar. Tapi muda itu tidak setuju. Udah untung itu. Udah untuk 3 dinar. 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. 100% untungnya itu. Kemudian kembali kepada ibunya dan memberitahu kepada ibunya tentang bahwa ada orang yang menawar berapa? 6 dinar. Tapi kemudian setelah itu ibunya berkata lagi, sana jual 6 dinar. Tadi ada yang nawar, ibunya enggak, tapi mau kong-klikong, dah saya bayar 6 dinar tapi tidak perlu terlalu repot lah kalau saya ke sana. Dah saya beli 6 dinar, enggak boleh karena bukan sepertujuan ibunya. Akhirnya dikasih tahu, oh ya udah kalau begitu jual 6 dinar, sana pergi ke pasar. Setelah nyampe ke pasar, tapi tetap atas persetujuan ibunya 6 dinar. Malaikat datang lagi kedua kalinya dan memberi, udah saya beli ini 12 dinar tanpa persetujuan ibumu. Nah, tapi menolak lagi. Ya ini orang yang taat, Pak. Kalau kita kan serakahnya kita, saya oleh-oleh nanti ibu saya pasti seneng nih. Ini 6 dinar dibeli 12 dinar. Pasti seneng ibunya. Padahal tidak taat kepada
Ya anehnya lagi ibunya juga ikut senang. Gara-gara 12 dinar. Padahal sejatinya dia sudah tidak taat kepada wah nak kamu pintar nak jualnya nak bisnisnya nak. Ya. Kemudian kembali kepada ibunya dan memberitahu lagi. Kemudian ibunya berkata, nak sesungguhnya itu adalah malaikat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kamu kepadanya, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya, apakah kami harus menjual sapi ini atau tidak? Ya dijual 6 dinar, dijual 3 dinar ditawar 6 dinar. Dijual 6 dinar ditawar 12 dinar. Akhirnya oh ini malaikat. Coba tanyakan. Ini perlu saya jual atau tidak? Nah, kemudian ia pun pergi. Anak itu pergi, terus ketemu lagi dengan malaikat dan memberitahu pesan ibunya itu. Kemudian malaikat ini berkata, sesungguhnya Bani Israel pernah terbunuh. Seseorang di antara mereka itu sedang berselisih dan ingin menentukan pembunuhnya siapa. Dan akan jelas siapa pembunuhnya tergantung kepada sapi ini. Maka jangan engkau menjualnya kecuali dengan emas sepenuh kulitnya. Akhirnya luar biasa, dilakukan betul. Nah, terus lanjut ke lukanya dulu. Ceritanya belum tamat nanti, masih tinggal 2 ayat. Ya, terus sampai mana ya? Fadabahu, kemudian menyembelih siapa kaum kepada Baqarah. Wa ma kadu yaf'alun wa ma kadu dan hampir siapa kaum dan hampir saja siapa kaum itu tidak melakukan atau tidak melaksanakan. Hampir saja kaum itu tidak melaksanakan. Kenapa? Karena saking sulitnya sapi. Lighala, kenapa hampir tidak melakukan atau melaksanakan? Lighala samaniha. Lighala samaniha karena mahal harganya. Ya mahal. Kira-kira sapi itu berapa kilo itu ya? Kulitnya. 10 kilo. 10 kilo. Ya segram sekarang berapa? 2 juta. 2 juta. Hah? 2 juta. 200 juta. 1000 gram. 2 juta kali 10 20 juta. 2 miliar. 22 juta per kilo itu. Iya. Kilo itu kan gram. Gram per gram. Gram, iya. Ya, 2 miliar ya. 2 miliar. 1 kilo 2 miliar. 2 miliar. 1 kilo 2 miliar. 10 kilo. Ya, tinggal dikali. Kali 10. Yang punya HP sekali-kali HP-nya dibuat kalkulator. Nolnya mentok udah. Berarti saking banyaknya ya, saking mahalnya. Nolnya mentok. Dia tergantung berat sapinya juga. Iya, bahkan kita rata-rata 10 Rata-rata kilo. 10 kilo. Iya, bukan. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis terdapat di dalam hadis wadzabahu dan menyembelih siapa kaum ayyabaqaratin kanat ayyabaqaratin sapi mana saja kanat yang ada apa baqarah la ajza'adhum niscaya mencukupi apa baqarahum kepada kaum. Ya seandainya dia itu langsung menyembelih sapi saja sudah cukup. Walakin akan tetapi saddadu telah memberatkan siapa kaum ala anfusihim atas dirinya sendiri, atas dirinya ya kaum. Yang memberatkan tadi itu gara-gara apa memberatkan? Terlalu banyak bawel, terlalu bawel ya. Sehingga yang menyebabkan dia itu. Walakin akan tetapi saddadu telah memberatkan siapa kaum ala anfusihim atas dirinya ya kaum fasaddadallahu alaihim,
Fasadada maka memberatkan Allah siapa Allah alaihim atas kaum. Fasadada maka memberatkan Allah siapa Allah alaihim atas kaum. Wa idh qultum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Bersambung insyaallah wallahu a'lam bishawab.